Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kita dapat memasuki tahun yang baru 2021 ini, dan kita melewati tahun 2020 itu semua karena kemurahan daripada Bapa di surga. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Mesias, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dalam kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu, sebagaimana aku telah bersama Musa, begitu juga aku ada besertamu. Aku tidak akan mengabaikanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Ini janji Yahweh kepada Yosua ketika dia menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saudara, memasuki akhir tahun 2020 dan menyambut tahun 2021, banyak hati orang takut, was-was, gelisah. Gimana ya, tahun 2020 udah susah, kira-kira tahun 2021 gimana keadaannya ya? Jadi perasaan orang betul-betul dihantui oleh ketakutan. Hari ini saya berikan temanya, melawan rasa takut. Sekali lagi, melawan rasa takut. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, takut itu berarti dia tidak yakin, tidak percaya sepenuhnya kepada pertolongan Yahweh itu, selalu bimbang, ragu-ragu, dan itulah yang membuat dia takut. Dan itu semua adalah pekerjaan daripada iblis, karena iblis itu jelas pekerjaannya adalah menakut-nakutin. Nah, saya buka dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama sedang digenapkan di dalam persaudaraanmu di dunia. Saudara lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menegaskan dalam firman ini, sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa. Mengaum, nakut-nakutin, untuk mencari seseorang yang dapat ditelan. Jadi iblis menaruh dalam pikiranmu, dalam hatimu, besok makan apa lo, nanti kau makan apa, terus gimana usahamu, gimana kerjaanmu, jangan-jangan sebentar lagi kamu di PHK, lihat sudah banyak orang di PHK, gimana kau mencukupi nafkahmu, gimana menghadapi pelajaranmu. Banyak ditaruh iblis dalam pikiranmu, dalam hatimu, supaya engkau dicekam oleh rasa takut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita bagaimana kita melawan rasa takut itu. Yang pertama-tama, untuk melawan rasa takut itu, engkau harus yakin sepenuhnya kepada kuasa Yahweh. Sekali lagi, engkau harus yakin sepenuhnya kepada kuasa Yahweh. Kita perhatikan di ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa firman Yahweh menegaskan, aku besertamu. Yang kedua, aku peduli kepadamu. Yang ketiga, aku tidak meninggalkan kamu. Kalaupun orang meninggalkanmu, manusia meninggalkanmu, bosmu meninggalkanmu, tapi Yahweh tidak pernah meninggalkanmu. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 itu,
bahwa Raja yang lahir itu Raja damai. Dia Elohim perkasa, dia Bapa yang kekal. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, maka engkau pasti ada damai. Karena engkau punya Bapa yang kekal. Ketika malaikat bicara juga kepada Yusuf, anak yang dilahirkan oleh Maria itu namanya Immanuel. Artinya apa? Elohim beserta kita. Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi kalau dia besertamu, kenapa engkau takut? Di rumah, di jalan, melewati tahun lalu, memasuki tahun 2021 ini, jangan takut, Elohim besertamu. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan untuk melawan rasa takut itu? Engkau harus berpegang teguh kepada firman Yahweh itu. Sekali lagi, engkau harus berpegang teguh kepada firman Yahweh itu. Jadi supaya kau berpegang teguh kepada firman Yahweh itu, kamu perkatakan firman Yahweh itu setiap hari. Tentunya kamu baca firman Yahweh tiap hari. Yang kedua, kamu harus merenungkan firman Yahweh itu siang dan malam. Yang ketiga, berjalanlah sesuai dengan firman Yahweh itu. Jadi kalau engkau berjalan sesuai dengan firman Yahweh itu, maka engkau pasti berkemenangan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau engkau berjalan sesuai dengan firman Yahweh, kemanapun engkau berjalan, ada terang bagimu, ada jalan terbuka bagimu. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua sampai 3, berbahagialah orang merenungkan Taurat Yahweh itu siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di pilihan air dan menghasilkan yaitu buah pada musimnya, dan apa yang dikerjakannya berhasil. Jadi firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Jadi kalau engkau merenungkan firman Yahweh itu, engkau mengimani Yahweh itu ada bersamamu. Yang ketiga, bahwa supaya engkau bisa melawan rasa takut itu, tetaplah bersekutu dengan Roh Kudus setiap saat. Sekali lagi, tetap bersekutu dengan Roh Kudus setiap saat. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, bahwa Yahweh itu roh. Di mana ada roh Yahweh itu, di situ ada kemerdekaan. Ya, Yahweh itu adalah roh. Di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau hatimu merdeka, engkau tidak mungkin takut. Kenapa engkau sering takut? Karena engkau dihinggapi oleh roh setan tadi yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi jangan biarkan roh singa itu, roh iblis itu merasuk pikiranmu, hatimu, tetapi biarkan Roh Kudus itu mengurapi engkau setiap saat. Karena kita tahu bahwa dikatakan dalam Yohanes juga pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, 17, bahwa dia meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong, yaitu penghibur, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Jadi kita nggak sendiri, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu melawan roh-roh jahat. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang itu membuat dia berani, bukan menjadi takut. Jadi kalau engkau penuh Roh Kudus, pasti engkau punya keberanian melawan segala bisikan-bisikan daripada roh jahat itu. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melawan rasa takut itu, yaitu tinggal di dalam Yeshua HaMashiach. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan berhasil atau berbuah. Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan Yesus itu dan Yesus dalam kita, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Kenapa? Karena dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah memegang otoritas di surga dan di bumi. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu dan engkau dalam Tuhan Yesus itu, maka otoritas surgawi itu ada di dalam dirimu.
engkau tidak perlu takut. Percayalah kalau tahun lalu Yahweh memelihara engkau. Tahun 2021 ini juga Yahweh memelihara engkau. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Di dalam yang Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Ditegaskan di sini, Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemanapun engkau pergi. Karena itu jangan takut, jangan berkecil hati. Percayalah, Yahweh pasti menolongmu. Biarlah melalui firman ini engkau dikuatkan, diteguhkan menghadapi tantangan hari-hari ke depan. Percayalah bahwa engkau diberikan kemenangan melalui Yahweh itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surgawi yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur kepadamu karena kami boleh memasuki tahun 2021 ini, dan kami percaya Bapa, di minggu pertama bulan pertama ini rancanganmu indah bagi kami untuk menjalani hari-hari akan datang. Kami percaya Yahweh tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasamu tidak pernah berubah, kasihmu tidak pernah berubah, dan kami pegang janji firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, kuatkan, teguhkan imannya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak, supaya tetap berpegang teguh kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.